Ya, selamat sore ya teman-teman. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali. Hari ini kita ada kerjaan tentang vario ya. Vario ini mengalami kebocoran di bagian head ya. Jadi si pengguna atau usernya itu kalau sudah ingin menstart itu sangat susah hidup di kickstart atau di engkol atau di double start, susah hidup. Sekira-kiranya atau berapa menit didiamkan, motor ini susah hidup. Jadi dia mungkin udah pergi ke berapa bengkel ya, tidak menemukan permasalahannya apa. Jadi dia menyerahkan sepeda motor ini kepada saya. Permasalahannya ya nggak rumit-rumit kali. Permasalahannya cuman ada di seal water pump ya, atau seal pompa air radiator. Permasalahannya di sini. Jadi sealnya ini mengalami kebocoran. Ini udah saya ganti ya, teman-teman. Ini udah saya ganti. Mengalami kebocoran. Jadi air itu sedikit demi sedikit masuk ke ruang oli ya. Jadi mungkin businya itu sedikit bercampur olinya itu sedikit bercampur dengan air. Kelihatan di businya itu seperti kayak bekarat. Jadi seal inilah yang menyebabkan susah hidup, karena air itu bercampur dengan oli. Nah, ini teman-teman, saran saya kalau ingin mengganti air radiator, saya sarankan gantilah dengan air yang bawaan spesifikasi motor yang menggunakan cairan ya, coolant. Jangan menggunakan air biasa, air mineral seperti air aqua atau air-air yang tidak mengandung coolant gitu. Jadi air itu ada kandungan glikol kalau nggak salah ya, glikol namanya. Ada mengandung glikol, itulah cairan yang anti karatnya. Jadi sebenarnya efek sampingnya kalau menggunakan air coolant dengan air yang biasa, itu efek sampingnya sangat besar loh teman-teman. Kenapa bilang efek sampingnya sangat besar? Pertama, air biasa itu mengandung gimana ya, bisa terjadi karat. Yang menyebabkan karat itu yang membuat seal ini bocor. Kenapa seal ini bisa bocor? Ya gara-gara karat tadi. Kenapa saya bisa bilang karat? Seperti ini contohnya. Inilah untuk yang memutar kipas atau pompa radiator, kipasnya. Jadi kalau teman-teman mengisi air yang biasa, inilah yang terjadi di bagian as yang untuk memutar kipasnya itu. Kenapa bisa seal itu bocor ya? Akibat gara-gara seal ini bekarat seperti ini. Ini karatan loh. Jadi seal itu dia letaknya tuh seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini di sini, ini ya. Ini di sini. Ini masuk. Nah, ini kipas. Nah, di sini penuh dengan air. Itulah sebabnya kenapa kipas ini tidak terbuat dari besi, dari kuningan, tembaga gitu, kuningan atau tembaga.
Ya sekiranya orang Jepang membuat ini dengan besi, mungkin kipasnya ini udah hancur, bekarat gitu. Ataupun ingin mengganti sil ini susah. Karena apa? Dratnya itu bekarat. Besi sama besi berjumpa dengan air, pasti bukanya itu sangat sulit, bekarat. Itulah sebabnya kenapa kipasnya ini terbuat dari tembaga, menghindari supaya terjadi jangan korosi, karatan. Makanya air biasa itu bisa menyebabkan korosi, karatan. Kenapa kita bilang insinyur itu menciptakan ini dengan air coolant, yaitu tadi menghindari korosi. Air biasa itu seperti aqua gini bisa terjadi korosi kalau menggunakan air radiatornya itu. Jadi kalau sudah bekarat gini, otomatis silnya itu akan rusak. Seperti ini silnya sudah saya ganti. Nah, ini sudah bekarat. Nah ini terjadi udah seperti kayak karatan itu. Misalnya sudah saya ganti ya teman-teman. Jadi hati-hati menggunakan air radiator, jangan menggunakan air biasa. Efek sampingnya itu sangat besar. Jika kalau sudah teman-teman menggunakan air biasa, keadaan terpaksa atau kepepet, boleh setelah itu dikuras diganti dengan air radiator yang mengandung coolant, yang ada mengandung giletin glikol namanya. Itulah kandungannya yang anti korosi. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, airnya itu tidak sembarangan. Nah, kemudian pemilihan air radiator atau air coolant itu bukan sembarangan. Setiap motor itu berbeda-beda. Berbedanya gini loh teman-teman. Ini. Jadi ada namanya termostat yang ada di setiap mobil ataupun motor. Termostat itulah yang mengatur tingkat kepanasannya. Jadi contohnya kayak Vario ini, termostat itu akan membuka katup pada saat air panas, dia mengalirkan yang ke tempat dingin. Nah, jadi setiap motor itu berbeda-beda dan tingkat titik didihnya itu berbeda-beda. Contohnya kalau Vario itu sekitar 100 sampai 105 titik didihnya. Jadi untuk tingkatan air radiatornya itu pun berbeda-beda. Jadi teman-teman udah ngerti ya, tingkat ke titik didihnya ataupun tingkat untuk mengaktifkan termostat itu berbeda-beda, spesifikasi air radiatornya ya, nggak sembarangan. Jadi dia pengguna ini menggunakan air biasa seperti ini, dia menggunakan air biasa. Nah itu, jadi hati-hati ya teman-teman kalau ingin memberi air coolant. Dan fungsi tutup ini mungkin kebanyakan teman-teman banyak yang kurang paham ya. Fungsi tutup ini adalah sebagai katup fungsinya. Jadi ini untuk ke tabung reservoir, tabung cadangan namanya. Tabung cadangan itu berfungsinya untuk membantu pada saat air radiator yang di sini itu berkurang. Jadi jika tabung itu berada di atas, dia akan masuk kemari. Mengapa bisa masuk? Karena di tutupnya ini ada katup seperti per. Nah, seperti ini teman-teman. Aduh, rusak mukanya. Nah, seperti ini. Nah, tutup inilah yang seperti katup Anda ini, dan ini tutup ini sebenarnya udah harus minta ganti ya teman-teman. Tutup ini udah rusak ini. Jadi tutup ini seperti ada per. Nah, ini itu pada saat air itu berkurang, mendidih di dalam sini,
Jadi tekanan uap air tadi mendorong katup ini, per ini. Nah, jika mendorong ini, maka air yang dari reservoir itu masuk kemari. Pada saat air itu mendidih penuh atau overhead, katup ini membuka lagi, menekan ini. Jika air sini berlebih, ini akan balik lagi ke tabung reservoir, tabung cadangan. Begitulah sistem kerjanya, ngerti ya? Makanya kebanyakan pengguna vario atau yang menggunakan air radiator, tutup ini sangat diperhatikan. Ada yang beberapa yang bertanya kenapa airnya sering berkurang ya, akibat tutup ini. Fungsinya itu, jika air ini melebihi dari batasnya, tutup ini akan otomatis membuka sendiri dan akan membuang ke tabung reservoir. Jika air yang di sini berkurang, maka tekanan yang ada di radiator ini akan menekan juga untuk menambahi di dalam tabung radiator. Makanya teman-teman jika ingin mengisi air radiator itu, isinya itu jangan dari tabung reservoir. Memang boleh dari tabung reservoir, dia akan mengisi sendiri, cuman itu proses sangat lambat. Lebih baiknya itu membukanya dari sini, isi dari sini. Dan cara mengisinya itu jangan pada waktu posisi mesin masih off, masih on ya. Jadi caranya itu teman-teman, mesin dihidupkan pada putaran idle, air diisi melalui dari sini, diisi sampai penuh. Dan kemudian teman-teman lihat di sini masih ada tidak buihnya gitu. Jika masih ada buihnya, tunggu sebentar sampai dia turun. Kenapa dia bisa turun? Karena pompa yang di dalam, pompa yang tadi itu masih menyimpan udara. Pompa yang di sini tadi masih menyimpan udara. Nah, yang di sini tadi masih menyimpan udara. Jika buihnya sudah hilang, jika buihnya sudah tidak ada, jika berkurang, teman-teman tambahi lagi sampai di mulut bibir sini. Nah, baru teman-teman boleh angkat gasnya sekitar 3000 rpm atau 4000 rpm secara perlahan. Nah, dan untuk mengetahui pompa itu baik atau tidak, atau bersirkulasi bagus, gampang teman-teman. Itu seperti ada pusaran di sini. Waktu putaran idle di antara 1500 sampai 2000, teman-teman lihat aja sini, airnya berputar tidak? Kalau dia berputar itu bagus. Itu pengalaman saya, karena kebanyakan pun saya pernah juga dapat pengalaman di mobil seperti itu. Jika berputar airnya di sini seperti kayak pusaran air, itu pompa atau di bagian selang-selang itu sangat bagus. Tapi jika tidak ada berputar, ya itu tidak masalah gitu. Nah, cukup dimengerti ya teman-teman. Fungsi tutup ini tadi, untuk seperti katup. Pada saat berkurang, katup ini membuka dari tabung reservoir masuk kemari untuk menambahi ke sini. Pada saat tabung ini berkurang, katup ini pun membuka. Pada saat katup ini penuh, katup ini pun membuka untuk membuang air yang terlalu banyak di sini. Itu bisa terjadi overhead atau tidak bekerjanya termostat. Karena termostat itu untuk mensirkulasi dari air yang panas ke dingin. Itulah gunanya termostat. Seperti kontak on off kalau saya bilang termostat itu.
pada saat airnya panas, termostat itu menutup sebentar. Nah, jika sudah panas sekali, air yang dingin itu dialirkan lagi ke blok atau bagian deksel. Jika air yang sudah panas di bagian deksel, termostat membuka lagi untuk mengisi ke bagian sini, didinginkan oleh extra fan. Ada kipasnya. Kalau di Vario tidak ada extra fan ya. Yang ada extra fan CBR, Vixion, Jupiter MX. Ada extra fan-nya, ada kipasnya di sini. Jadi kalau di Vario itu cuma menggunakan kipas yang ada di magnet. Nah, itulah guna termostat. Jadi sebenarnya teman-teman, kenapa airnya kalau udah diisi selalu muntah? Teman-teman bisa cek di bagian tutup ini satu. Yang kedua di termostat. Coba cek teman-teman, atau di bagian selang-selang. Adakah selangnya yang sumbat atau sudah berkarat atau sudah mengecil? Coba cek ya teman-teman. Itulah gunanya tutup ini. Ini pun tutupnya sudah minta ganti ya. Ini baru saya cek aja ini. Ternyata ini sudah rusak. Nah, dan setiap sepeda motor itu mempunyai karakter titik didih yang berbeda-beda ya teman-teman. Titik didihnya yang berbeda-beda. Karena setiap motor itu termostatnya itu berbeda-beda untuk sistem membuka atau menutupnya termostat itu. Contohnya kayak termostatnya Ninja ya, Ninja 250 itu titik untuk membuka termostatnya itu antara 72 sampai 85 derajat Celcius ya. Kalau Honda CBR dari 81 sampai 85 derajat Celcius. Sonic dari Sonic 150 dari 72 sampai 85 derajat Celcius. Vario 74 sampai 78 derajat Celcius. Vixion 80 sampai 86 derajat Celcius. Jupiter MX 80 sampai 86 derajat Celcius. Itu untuk di bagian termostat ya. Kapan termostat akan bekerja, titik didihnya. Dan untuk titik didih di sepeda motor itu berbeda-beda ya. Titik didihnya yang untuk di sepeda motor yang titik didih panasnya pada saat extra fan bekerja itu berbeda lagi. Kalau titik didihnya itu di Vario 95 sampai 105 derajat Celcius, maka extra fan bisa bekerja. Kalau di Vixion 100 sampai 115 derajat Celcius. Kalau di CBR 100 sampai 110 derajat Celcius. Itu untuk titik didih di mana saat extra fan bekerja. Ya. Berbeda-beda titik didih untuk katup termostat dan titik didih untuk di extra fan yang ada di radiator itu berbeda-beda. Makanya jangan salah pilih untuk memilih air coolant. Air coolant itu ada berbeda-beda titik didihnya. Seandainya teman-teman berpergian jauh gitu kan, air radiatornya itu berkurang, jadi teman-teman kepepet atau sulit menemukan air radiator ya, teman-teman isi pakai air biasa. Itu sementara itu boleh. Setelah teman-teman pulang, teman-teman harus mengurasnya menggunakan air coolant ya. Jangan sampai air biasa tadi dipakai berlarut-larut, bisa terjadi seperti tadi, asnya itu jadi berkarat. Sampai sini sudah mengerti ya teman-teman? Sudah sampai saya sudah ya. Wal bila wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.